Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bertemu lagi dengan kami Adra Apriliani, Siti Aisyah, dan Sukmina. Kali ini kami akan mempresentasikan jenis-jenis akhlak dan sistem penilaiannya. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan lahirlah macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Imam Al-Ghazali. Akhlak terpuji. Adapun mengenai pengertian akhlak mahmudah secara etimologi, para ulama berbeda pendapat. Berikut ini dikemukakan beberapa penjelasan tentang pengertian akhlak mahmudah. Menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. Menurut Ibnu Qayyim, pangkat akhlak terpuji adalah ketundukan dan keinginan yang tinggi. Sifat-sifat terpuji menurutnya berpangkal dari kedua hal tersebut. Ia memberikan gambaran tentang bumi yang tunduk menimpanya. Bumi merespon dengan kesuburan dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang indah. Demikian pada ketentuan Allah SWT, kemudian turun taufik dari Allah, Dia akan meresponnya dengan sifat-sifat terpuji. Akhlak tercela. Kata madmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak tercela merupakan tingkah laku yang dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Banyak keterangan yang menjelaskan perintah menjauhi akhlak tercela dan pelakunya. Di antaranya sebagai berikut. Akhlak tercela terbagi menjadi beberapa macam, seperti syirik, kufur, nifak, fasik, takabur, ujub, dengki, ghibah, dan riya. Adapun dasar-dasar dari macam akhlak tercela di antaranya yaitu: Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi 18. Macam-macam akhlak terpuji. Akhlak kepada Allah. Yang pertama, menauhidkan Allah. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, zikrullah. Yang keempat, tawakallah. Akhlak kepada diri sendiri. Yang pertama, sabar. Yang kedua, syukur. Yang ketiga, menunaikan amanah. Yang keempat, menepati janji. Akhlak kepada keluarga dan masyarakat. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menolong orang lain. Sistem ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah mempunyai arti ahlu bermakna. Golongan ahli sunnah bermakna segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Al-jamaah ini banyak sekali yang memberi makna, antara lain golongan yang mayoritasnya umat Islam yang setia kepada pemimpin umat Islam, dan ada pula yang mengartikan al-jamaah sebagai golongan para sahabat Nabi. Jadi arti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan kesepakatan para mujtahid. Sebelum Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dipelopori oleh Abu al-Hasan al-Asy'ari 260 sampai 320 Hijriah dan 875 sampai 935 Masehi, dan Abu Masyhur al-Mufradi 332 Hijriah sampai 943 Masehi. Mereka membagi kajian ilmunya dengan cara
Mu'tazilah. Secara bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tazilah yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Secara teknis, istilah Mu'tazilah menunjuk pada dua golongan. Golongan pertama, Mu'tazilah 1, muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menyikapi pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Abdullah bin Zubair. Golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat peristiwa Tahkim. Menurut Ahmad Tafsir, ada Mu'tazilah yang lahir karena menghindari bentrokan politis dan ada yang lahir karena bentrokan pemikiran fanatik. Sistem Jabariyah. Landasan pemikiran mazhab ini adalah bahwa pada hakikatnya perbuatan seorang hamba didasarkan langsung kepada Allah, diminta untuk taat tapi dipaksa untuk melakukan segala perbuatan di luar kehendak dan usaha. Maka Allah SWT menciptakan segala perbuatan sebagaimana Dia menciptakan seluruh materi. Jadi adanya pahala dan siksaan adalah paksaan. Sistem Qadariyah. Aliran ini dipelopori oleh Ghazali Ad-Dimashqi dan Ma'bad al-Zuhani. Qadariyah berasal dari kata qadara yang mengandung arti kemampuan dan kekuatan. Kaum Qadariyah adalah golongan Islam yang meyakini bahwa manusia mempunyai kekuatan mutlak dan kebebasan untuk menentukan segala macam perbuatan sesuai dengan keinginannya tanpa ada intervensi dari Tuhan. Jadi, menurut Qadariyah, manusia harus bebas menentukan nasibnya sendiri. Manusia bebas memilih amal yang baik dan yang buruk. Jadi, kalau Allah Maha Adil, pastinya memberi pahala orang yang beramal baik dan sebaliknya. Dan presentasi